Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang mewakili Camat Parenggian, yang kita hormati Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek Parenggian. Beliau ini pernah Kasat Intel Polres Kabupaten Kota Waringin Timur dan juga Kapolsek Kota Mentau Baru Ketapang. Setelah itu Parenggian, Pak ya. Yang terhormat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parenggian, yang terhormat Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh panitianya, para habaib, alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh majelis taklim yang tadi disebutkan, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kesekian kalinya mari kita bersama-sama bersyukur, mensyukuri rahmat dan nikmat yang tidak pernah habis-habisnya Allah berikan kepada kita. Terus menerus Allah memberi nikmat, tidak pernah putus. Sampai malam hari ini, saat ini dan detik ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita bersama untuk kembali bisa menikmati kehidupan alam dunia ini. Alhamdulillah. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi terakhir, khataman nabiyyin, penutup dari segala nabi-nabi dan rasul. Artinya tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Tadi kita saksikan, kita dengar, kita ikuti syair-syair Maulid Al-Habsyi. Syair yang kita ucapkan, syair yang kita kumandangkan. Di dalamnya mengandung bentuk-bentuk salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada para sahabat, "Hei sahabatku, kalau umatmu berkumpul, umatmu diundang untuk berkumpul, pada saat berkumpul dia bersalawat kepadaku 1 kali salawat,
Aku akan berikan 1 tahun syafaat kepada umatku yang bersalawat. Cuma 1 kali salawat. Diberi syafaat, diberi pertolongan, diberi perlindungan, diberi kelapangan, keselamatan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 1 tahun sekali salawat. Tadi kita berapa kali salawat? Ratusan kali, bahkan mungkin lebih 100 kali. Kalau kita ambil 100 kali saja salawat, itu syafaat Rasulullah, pembelaan Rasulullah, pertolongan Rasulullah, syafaat Rasulullah diberikan kepada kita selama 100 tahun. Baru di sini maulidan. Belum malam besok ada lagi. Malam besok 100 lagi. 100 tahun lagi. Belum di mana-mana. Kalau 10 kali peringatan maulid, 1 kali saja sudah 110 kali 1000. Berarti kalau 1000 sama syafaat Rasulullah selama 1000 tahun. Alhamdulillah. Hidup tenang, pikiran tenang, hati tidak sedih, gembira terus, semangat terus, bergairah terus, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, karena mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah sampai ke dalam surga. Mau masuk surga? Bu, mau masuk surga? Mati dulu. Kadang-kadang orang masuk surga tuh langsung hidup-hidup, Bu. Diproses dulu. Kecuali Nabi kita. Waktu Isra Mi'raj pernah melihat surga, pernah melihat neraka. Beliau belum meninggal dunia, beliau belum wafat, sudah melihat surga dan melihat neraka. Kalau kita semua ingin masuk surga, yang menjinit hendak masuk surga, yang sabu-sabu hendak masuk surga, yang minum bir hendak masuk surga, minum malaga hendak masuk surga, minum brandy hendak masuk surga, minum whisky hendak masuk surga, minum bensin hendak masuk surga, mahingut lem pok, lem pok, hapuk. Jaga kori itu kol-kolah lempok kok. Hendak masuk surga semuaan. Maling hendak masuk surga. Perampok hendak masuk surga. Yang berzina hendak masuk surga. Yang membunuh orang hendak masuk surga. Di mana buktinya? Saya 1 bulan sekali siraman rohani itu di lapas kelas 2B, Sampit, di penjara. Itu macam-macam. Ada yang sabu, ada yang menjenit, ada yang mengedarkan dan mengkonsumsi. Artinya berjual lawan makan. Ada yang bunuh orang, ada yang perkosa orang. Semuaan hendak masuk surga. Kan hebat. Apalagi kita yang ini hendak benar. Maling hendak masuk surga, apalagi kita yang kada maling. Tapi ada orang yang tidak mau masuk surga. Pernah di sebuah sekolah SMK ditanya oleh guru agama,
yang sudah kelas 12. Ujar guru agama, dengarkan pertanyaan Bapak. Siapa yang mau masuk surga, angkat tangan. Semua angkat tangan. Tapi seikung kadang angkat tangan laki-laki. Lakian kadang angkat tangan. Diulangi oleh gurunya. Siapa yang mau masuk surga, angkat tangan. Kata dia nama angkat tangan. Apa angkat tangan semua? Satu yang tidak angkat tangan. Gurunya berpikir, yang satu tidak angkat tangan ini jangan-jangan tuli. Kada mendengar pertanyaan. Dikiau gurunya, sini. Maju. Maju. Ujar guru agamanya, ikam mendengarlah. Bapak betakun, bertanya tadi. Nggih, mendengar ja. Apa pertanyaan Bapak? Ujar pian, siapa nang hendak masuk surga? Angkat tangan. Nah, mendengar jajar gurunya. Mendengar ja ikam, kukira ikam tuli. Maka kadang angkat tangan, kawan-kawan ikam semua mangkat tangan hendak masuk surga. Kenapa ikam kadang angkat tangan? Ulun dipadahi abah ulun. Ada abahnya madahi rupanya. Nang kaya apa abah ikam madahi ikam? Ujar abah ulun, bila ikam tamat sekolah, masuk polisi. Jadi depan masuk surga. Bila ikam tamat sekolah, masuk polisi. Itu amanah abah ulun, masuk polisi. Kadada sidin menyuruh masuk surga tamat sekolah. Nah, itu ulun makanya kada mangkat tangan. Ulun disuruh masuk polisi. Hebat juga. Ada acil-acil sarek lawan polisi. Ujar acil, aku muar banar lawan polisi ini. Babungolan. Wani sini nyambat polisi babungolan. Ujar nang sikung, kenapa cilpian nyambat polisi babungolan? Anakku jasidin tes masuk polwan, polisi wanita. 5 kali tes kada lulus. Maka anakku tuh pintar, gagah, ganteng. Jadi ujar acil sikunga anak pian tuh babinian kah lakian. Lalakian jarsidin, pantas saya masuk polwan kada lulus. Polisi wanita laki-laki yang daftar kada lulus. Datang pulang acil sikungnya sarek lawan tentara. Nah, ini ada tentara lagi. Ujar acil sikungnya bungol bener tentara tuh. Oh sambatnya bungol. Bungol bener tentara. Ujar acil sikung, kenapa pian wani menyambat tentara bungol? Anakku tahu aja sedin. 4 kali tes angkatan laut. Masuk tentara angkatan laut kada lulus. Maka gagah ganteng anakku kada lulus. Takuni pangcil panitianya, kenapa maka kada lulus? Sudah ku takuni. Apa ujarnya? Anak pian masuk tentara angkatan laut. Apa ujar panitia? Sekalinya anakku tuh kada bisa berkunjung. Persyaratan masuk angkatan laut harus bisa berkunjung. Berenang bahasa Indonesianya. Harus bisa. Iyalah ujar nang acil tadi. Harus bisa. Aku tetap protes. Kenapa Cilpian memprotes? Itulah tetanggaku. Masuk tentara angkatan udara. Sekali tes lulus. Maka kada bisa terbang. Kada bisa terbang lulus. Anakku kada bisa berkunjung. Kada lulus. Ngaramput benar sidin. Dia protes sidin, bingung tentara bukahan disumpahi sidin. Mun nang kayak itu ujar sidin berarti itu kada lulus juga hanya kada bisa terbang. Ini lulus. Anakku kada bisa berkunjung kada lulus. Yang gitu am bebinian tuh Pak. Ngalih kita murusnya disumpahinya kita. Jadi macam-macam. Kembali kita ke Maulid Nabi.
kita sudah mendapat syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan, ditolong. Kita banyak bersalawat kepada Rasulullah. Syafaat Rasulullah hadir. Syafaat Rasulullah datang. Malam hari ini niat kita, i'tikad kita, keinginan kita tentu ingin mendapat syafaat Nabi kita. Peringatan Maulid. Jangan dikatakan Maulid bid'ah. Banyak orang menyatakan memperingati Maulid bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Nuzulul Quran bid'ah. Tahun baru Islam bid'ah. Bid'ah itu artinya sesuatu yang tidak pernah dicontoh oleh Nabi. Nabi tidak pernah mencontohkan memperingati Maulid. Kita peringati bid'ah. Nabi tidak pernah mencontohkan memperingati Nuzulul Quran. Kita peringati bid'ah. Nabi tidak pernah memperingati Isra wal Mi'raj. Kita peringati bid'ah. Namun bid'ah itu ada dua macam. Ada dolalah, ada hasanah. Ada yang tidak baik, ada yang baik. Bid'ah yang malam ini kita lakukan, peringatan Maulid, adalah bid'ah hasanah, bagus. Hadir ke sini semua membawa doa. Assalamualaikum. Mudahan kamu selamat. Yang lain menjawab waalaikumsalam. Mudahan kamu selamat juga. Kan bagus? Sampai di sini bersolawat, mengagungkan, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Tadi berkumandang ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Baca Al-Quran. Bagus. Kan bagus semua. Laha ma kasabat. Barang siapa yang berkumpul, berhimpun, melakukan yang baik-baik, maka sahabat turun pahala kepada kita. Nah, jadi dapat pahala kita. Kan bagus itu. Hasanah. Jangan asal bid'ah, bid'ah, bid'ah terus. Saya ceramah bahasa Indonesia, Nabi bahasa Arab. Bid'ah. Ada orang naik taksi. Naik taksi terapel. Dari Sampit mau ke Banjarmasin. Bayarannya 200.000 dari Sampit ke Banjarmasin. Jadi penumpangnya bayar 200. Masuk taksi. Sudah masuk, berangkat taksi. Sidin duduk di higa supir. Yang bayar tadi duduk di higa supir. Jalan. Kira-kira 5 menit, 10 menit jalan, supir supaya kada mengantuk membunyikan musik. Kan ada tipnya di mobil itu. Lagunya lagu dangdut. Sakitnya tuh di sini. Di mana Bu sakitnya? Di sini ya. Dibunyikan oleh supir. Jadi nang dihigani tadi rupanya ahli bid'ah. Hinip mendengar musik. Kada kau menahan lagi rupanya harus disampaikan. Ujar nang dihiga, "Pir, matikan musik." Matikan. Ujar supir, "Kenapa? Ulun kiniam bila tulak menyupir bermusik." Matikan. Kada kenapa maka dimatikan? Kada boleh pirai. Bid'ah. How kenapa bid'ah? Ujar supir. Oma Irama itu ulama juga benyanyi si Din. Bid'ah juga jurnya. Pokoknya matikan bid'ah. Kada boleh. Nabi tidak pernah mencontohkan membunyikan musik nang kayak ini. Inggih ujar supir, matikan supir. Diremnya mobil tadi dikepinggirkan, betahan. Sudah betahan dikeluarkan supir duit 200.000. Ini duit pian mang. Turun sini pian. Di karasinya. Kenapa Pir aku turun?
Berdiri pian di pinggir jalan, tunggu onta lewat. Nabi kan biasa bawa mobil. Nabi pakai onta. Tunggu onta. Wah, nyar pucat disariki supir. Takkan supir yang hebat juga. La ilaha illallah ujarnya. Bujur juan nih. Nabi kan biasa bawa mobil bawa onta. Mendam supir. Kada turun lagi. Bapak sawat, Nabi kada biasa jua bapak sawat. Bid'ah jua. Hendak berkelotok. Kada biasa jua berkelotok. Hendak berjalan jauh benar. Ada sanggup. Lalu menyimpulkan pikiran penumpang tadi. Beparak lawan supir. Pir. Bebisik nih begemet. Anu pir. Apa pulang jauh supir. Anu pangpir, biar pangpir kita sama-sama bid'ah ya. Biar pir sama-sama bid'ah ya. Tah, jar supir Jakarta tadi sampai punduk sana om kita. Jadi dilihat dulu. Itulah perbedaan. Banyak perbedaan. Dalam sholat saja banyak beda. Ada sholat subuh berkunut, ada yang tidak. Ada yang pakai usolli, ada yang tidak. Ada yang mengangkat tangan takbir kayak orang meneropong. Allahu Akbar. Ada kan? Ada yang kayak orang mengerate. Allahu Akbar. Ada yang kayak tadung hendak menyambar. Allahu Akbar. Iyalah Bu. Ada yang berbuka yang kayak ini. Allahu Akbar. Kiamnya macam-macam. Ada yang menutup kemaluan. Allahu Akbar. Kalau terbang burung. Ada yang menutup pusat. Allahu Akbar. Ada di perut. Allahu Akbar. Ada di dada. Allahu Akbar. Ada yang ke samping. Allahu Akbar. Yang ke dada itu kayak apa? Allahu Akbar. Ke atas dahi ke dada. Itu baru sholat sudah macam-macam perbedaan. Tahiyat saja beda-beda. Nah ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lurus sampai salam. Kada sing turunan nih. Kajing. Kuat benar. Berjamu kalau bola. Wajar. Sampai salam masih jang gini. Semacam ada lagi. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasul. Tak turunam kada kuat. Lama. Nah, bebayan naik. Nah, tabulik. Karena mau lagi digawil-gawil karena mau juga. Sampai salam dua macam. Ada lagi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kanan kiri, kanan kiri. Nah, lain-lain. Ada lagi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ke atas ke bawah, ke atas. Enggit. Nyet. Nah. Ada lagi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, cinik. Berputar. Yang kededa itu kayak apa? Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kededa. Di masjid kededa, kalau di rumah bisa ada aja. Sholat saja Bu macam-macam. Itulah khilafiyah, perbedaan. Jangan diperbesar. Imam Syafi'i ahli kunut. Sholat subuh Imam Syafi'i berkunut. Imam Hanafi raja kada berkunut. Hanafi kada berkunut, Syafi'i raja kunut.
Rupanya Syafi'i ini berkunjung beelang ke wadah Hanafi membawa murid-murid sidin. Di wadah Hanafi bermalam, menginap semalaman. Sampai sholat subuh, Imam Syafi'i disuruh jadi imam. Ujar Hanafi, Syafi'i imam sembahyang subuh. Jadi murid-murid sidin ini, aduh kayak apa nih sembahyang dia udah orang kada berkunut. Maka guru nang jadi imam. Sakalinya Imam Syafi'i kada berkunut, maka raja kunut. Kalau tertinggal kunut, sujud sahwi. Itu Imam Syafi'i. Sakalinya kada berkunut sidin. Limbah bulikan, murid sidin bertakun, guru, kenapa pian tadi imam subuh di wadah Hanafi kada berkunut? Oh kita kan di wadah Hanafi ujar sidin. Di wadah orang kada berkunut, turuti. Jangan jujur ampun kita aja. Hormati tuan rumahnya. Karena kita balas. Diundang oleh Syafi'i. Syafi'i mengundang Hanafi datang lawan murid-muridnya. Bermalam juga. Membalas Imam Syafi'i. Limbah sembahyang subuh, Hanafi imam. Ujar Imam Syafi'i. Lalu Imam Hanafi menjadi imam sholat subuh. Sakalinya berkunut. Hafal jasidin lendok kunut. Murid sidin bertakun, kenapa berkunut? Maka pian melajari kada. Kita ini kan di wadah Syafi'i jasidin. Di sini ahli kunut semua, sesuaikan. Nah itu yang menjadi panutan kita. Menbubuhan kita uyah ini lalu berkelahi enam. Apa berkunut di situ? Kita wadah kita juga. Jadi saling harga menghargai, hormat menghormati. Ikam nak kayak apa? Mangkat tangan takbir. Gini meneropong. Salah. Mana kayak apa am? Nih ya mengerti. Iblis tukutan. Waduh. Oh jangan meneropong. Kamu tahulah meneropong nih. Tuhan kelihatan. Bertangkar berdua. Hendak berkelahi gara-gara itu ya. Padahal kita harus punya wawasan. Belajar dalam fikih. Rukun sholat ada berapa? Ternyata dalam fikih dijelaskan ada 13. Satu, niat. Adalah satu, angkat tangan nang kaya meneropong. Kededa, angkat tangan model mengerate. Kededa juga. Angkat tangan nang kaya tadung menyambar. Kadeda juga. Munnya kededa kadu usaha abut. Biar jangan kayak apa kayaknya mengangkat tangan asal sholat. Nang kita salahkan itu nang kada sholat. Orang sholat isya 3 rakaat. Jangan disareki. Palar jua 3. Banyak kurang 1 aja. Nang kada sholat yang kita sareki. Kada kulihan lalu. Melihat orang sholat isya 3 rakaat. Biar aja kurang serkaatnya ya kan. Bererelaan aja serkaat tuh. Ada nang kada sholat nah kada kulihan. Itu nang disareki. Ini menyareki nang 3. Padahal salah juga toh. Ada orang sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 semeja, sebangku. Bahari itu sekolah menghafal kalian. Oh, ingat banar kalian tuh ngalih banar. Mulai ini kalian 1, kalian 2, kalian 3 beuyuham tuh. Kalian 5 uyuh pulang. Apalagi kalian 9, kalian 12. Waduh. Rupanya kawalnya ini pada saat disuruh menghafal kalian 5 kada kawa hafal. Ampi sekolah. Menghafal kalian 5 kada hafal ampi sekolah. Ada kawal nang sikong ini tadi sabar. Biar didirikan guru, dipukul guru, terima aja. Biar kada hafal, pokoknya sekolah sampai tamat. Jadi inya berdua itu terpisah. Lawas terpisah. 30 tahun hanya terdapat. Beragap bapak macam-macam. Alhamdulillah kita terdapat ini. Lalu berkisah ikam semalam tamatlah sekolah.
Jangan sikungku tamat sampai kelas 6 SD. Ikam kenapa ampih? Kada sanggup aku menghafal kalian 5. Ampih aku. Oh ya ini, jangan nang ampih sekolah tadi. Ikam masih ingatlah kalian 5 toh. Oh ingat aja nya. Mun aku surungi dapatlah. Dapat ya. Nah aku surungilah ya. Aja. 6 kali 5 berapa? 40. Oh, cepat menjawab. 6 kali 5 40. Berapa 6 kali 5 40? Nyata Ikam lakas menjawab menghafal Jangan ini. Dah salah kan? Namun hafal lakas saya menjawab. Jadi ujar nang tamat sekolah tadi, Ikam pang ingatlah kalian 5. Rasa ingat Japang wahnya. Ku surungi Ikam lah. Aja surungi. Nang terandah sedikit nih. 4 kali 5 berapa? Ujar. 4 kali 5. Berapa? Lawas berpikir. Lawas. 25. Ujar. Jadi ujar nang tamat nyata ai dapat mun lawas berpikir. Lawas orang cepat nih kayak aku tadi itu nang hafal. Ikam lawas berpikir dapat aja jar. Padahal salah juga kan kedua-duanya. Jadi macam-macam bahari itu seperti itu. Membaca ini Budi, ini sepatu Budi, ini rumah Budi, ini buku Budi, Budi semuaan. Gurunya guru Ibas. Limbah ditakoni ora Sidin, murid Sidin ada ngaran Budi. Rupanya dendam Budi ini. Ujar guru Ibas, siapa nang dapat membaca angkat tangan? Wah, hancap Budi angkat tangan. Pak, ulun dapat. Maju ai ke muka. Ini apa bacaannya? Ujar guru Ibas. Ujarnya Ibas kambing. Sarek guru Ibas. Ma Budi nyambat guru kambing kenapa? Pian nyambat ulun seben hari ini Budi, ini Budi, ini Budi, ini Budi. 2 tahun sudah ini buku Budi, ini sepatu Budi, ini rumah Budi. Ulun hanya sekali nyambat pian. Garigitan rupanya Budi. Makanya ini lalu ampih Budi gara-gara itu Ada lagi yang ini Budi. Tapi kita bertindak, kita bersikap kepada anak-anak kita jangan gegabah. Jangan melihat sesuatu mengambil kesimpulan langsung. Pernah terjadi begini. Ada anak orang kelas 3 SD. Kelas 3. Bulik sekolah. Dikiau abahnya. Ujar abahnya, nak sini. Apa bah? Nukar Coca-Cola. Sekaleng 5.000. Ini duit 20.000. Nukar kasan abah sekaleng, kasan mama sekaleng, kasan kakak Ikam sekaleng, kasan Ikam sekaleng. Inggih, janang anak tadi. Berapa kaleng semuanya? Dijawabnya 3, boy. 3. Nah, jangan abahnya nih. Bisa kada bisa ini nih. Nah, sekali lagi. Abah sekaleng, inggih. Mama sekaleng, inggih. Kakak Ikam sekaleng, inggih. Ikam sekaleng. Nukar panta, ini duitnya 20.000. Berapa kaleng? Ujar anaknya 3. Habang muha abah. Dasar jua anakku ini menurun mamanya nih. Lalu menurun mama, padahal produksi bersama. Habang muha abah. Ujar abahnya Ikam sekali lagi. Bila salah menjawab, abah tempeleng. Inggih, ujar. Padang gugup janang anak nih. Paluh dingin. Ini duit berapa? 20.000. Tahu ja? Bisa lebih hitung? Bisa. Sampai berapa? 1 sampai 1 juta bisa. Ditantang oleh anak. Nah, bila Ikam tersalah menjawab, abah tempeleng. Inggih. Nukar Coca-Cola. Duit 20.000. Inggih. Harga sekaleng 5.000. Inggih. Abah sekaleng. Ya.
Mama sekaleng. Iya. Kakak ikam sekaleng. Iya. Ikam sekaleng. Nggih. Bila ikam salah menjawab, apa tempeleng? Sambil menangis buai nang anak ini menjawab. 3, Jor. Tetap dia 3. Kenapa 3? Ulun tuh hendak pantak aja nya. 3 aja Coca-Colanya. Ulun tuh hendak pantak. Berarti 3 aja. Hanya ramah banyak kurihing. Dasar dadugalan anakku nih jangan abah. Inya hendak pantak. Abahnya menyuruh nukar Coca-Cola. Ulun tuh hendak pantak. Jaka tadi. Nah itu kita kalau bersikap gegabah kan terpukul anak. Padahal maksud anak itu ada yang lain. Ada anak pulang sekolah membawa buah apel. Tahu buah apel lah bu? 2 biji. Kelas 1 SD balik ke rumah. Membawa buah apel. Sampai di rumah. Ujar mamanya apa dibawa? Buah mai. Buah apa? Buah apel. Berapa biji nak? 2. Bolehlah mama minta sebiji. Boleh. Sini mak pian. Datangi nang mama. Belum dijulung, belum diserahkan lawan mamanya, diigutnya buah apel tuh. Diigutnya. Sebiginya lagi, diigutnya lagi. Kunyah. Hanya dijulungnya. Nah ini pian. Habang moha mama. Kada boleh nakai kalau membari mama bakas igut kada boleh. Bisa ketulahan. Menangis anak buai mendengaran gitu. Ujar anaknya ulun maai menjelaskan lawan pian. Kenapa jangan ngomanya? Pian tahulah maka ulun igut keduaannya tuh. Kada tahu jangan ngoma. Ulun memilih mana nang manis, mana nang masam. Itu nang ulun julung tuh manis mai. Ini lawan ulun ni masam, tapi yang rasai. Memilih. Mun ulun sembarang aja menjulung, tajulung nang masam sakit parut, baheraan pian. Berdosa ulun. Baik ulun rasai dulu, itu manis. Hanya sadar mamanya, iya anakku pintarnya. Hanya disambar pintar mulanya. Hendak disambat menurun abahnya. Dasar juga dugal ini. Memang ada babinian nih baik menyambat laki kada pintar. Abah hikam tuh kada pintar lalu. Apa mau jangan anak? Abah hikam ini abah hikam nih kada pintar. Rupanya hendak sarek nang abah. Harat mah hikam nih nyambatku kada pintar. Apa buktinya? Ujar nang abah, aku kada pintar. Ujar nang bini, buktinya kah? Buktinya apa? Semalam pian waktu nikah lawan ulun 5 kali nikah hanyar kawa. Berarti kada pintar. Jangan laki bah. Itu kan pertama, coba mun aku nikah kedua ketiga kena lancar am. Gitu bunyi. Itu nikah pertama aja aku nang pina gogo kada tapi hafal. Mun sudah kedua tuh lancar am. Nah, hati-hati buat jangan tapi menyambat kada pintar orang laki. Bisa diulangi yang kedua lancaramnya. Ulun informasikan di sini. Di sini ada kepala KUA. Nikah sekarang usia bebiniannya kalau dulu 16 tahun ke atas. Sekarang PP nomor 16 tahun 2019. Nikah perempuan minimal usia 19 tahun ke atas. Jadi jangan lagi nang 17, 16. Itu hasil survei, hasil evaluasi. Terjadinya perceraian terbanyak adalah nikah usia dini. Belum mampan cara membina hidup berkeluarga. Sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi belum matang berpikir untuk berkeluarga. Lalu pemerintah dari hasil itu mengangkat usia perempuan menjadi 19 tahun ke atas. Dan laki-laki tetap 19 tahun ke atas. Tidak ada pertambahan, tidak ada perubahan lakian. Tetap 19 tahun. Mungkin sudah disosialisasikan pula.
Sampai diinformasikan, baik di sekolah, sampaikan saja informasi kepada masyarakat. Nah, nikah dengan penghulu. Tugas penghulu itu menghalalkan yang haram. Yalah. Bah menikahkan orang itu menghalalkan namanya. Menghalalkan yang haram untuk memasukkan yang sunat. Namun kalau sunat jangan. Menghalalkan yang haram, memasukkan yang sunat. Yalah Bu. Nah, ya ajar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia. Peristiwa yang pernah terjadi satu-satunya bayi laki-laki lahir sudah bersunat, hanya Nabi kita. Jadi Nabi itu sudah bersunat mulai dalam parut. Amun kita sudah lahir. Bisa kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3. Hanya bersunat. Bersunat itu Bu sakit pada beranak. Ulun bersunat sekali aja jarak. Pian beranak sampai 10 kali, mana jarak? Ada wani lagi 2 kali. Iyalah, nyagin mendua 3 kali ya, tinggal perukungnya habis. Itu termasuk mukjizat Nabi. Memang mukjizat Nabi dan Rasul itu semua ada. Nabi Musa, mukjizat beliau bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Nabi Isa, mukjizat beliau tongkat bisa menjadi ular. Yalah. Tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular. Kalau tongkat Haji Shihab bisa menjadi manusia. Hebat ampun sidin jadi manusia, Nabi Musa jadi ular aja. Nabi Ibrahim tahan dibakar, tahan api. Nabi Ibrahim waktu hendak bercabur ke api, sidin membaca qulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Pur bercabur ke api, tahan. Tak guring seminggu. Kedinginan, orang hangit bercabur ke api, sidin tak guring kedinginan, tahan api. Bahari di Semuda itu ada orang tahan api. Semalaman melukupi api, kada terbakar wak sidin. Sedikit panas kada juga. Masak awak aturannya itu tahan, meninggal sudah sidin. Bujuran nih boy. Sudah meninggal, ngaran sidin Busri. Tahan lawan api. Meninggal sudah. Kenapa sidin tahan lawan api? Karena bini sidin itu ngarannya Acil Api. Acil Api. Jadi di ngaran sidin bujun itu Sarpiah. Acil Api kayak orang. Jadi amang ibu sih mau lukupi api tahan. Nyaman kamu ku belukup di api itu jarang. Nah, jadi punya mukjizat semua. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulun bawa tertawa ini ulun ini keuyuhan bae. Malam mulai sore hari semalam sampai malam tadi di Semuda. Ceramah kayak ini juga. Sampai ke rumah mulik 12:30. 1:30 hanyar mulai berabah. Jam 4 bangun. Besokan tulak lagi ke Palangkaraya. Mengejar waktunya tadi. Dari Palangkaraya tadi jam 3:30 sore. Sampai di Pelantaran dijemput. Tadi yang membawa ulun, anak ulun dari sana ke situ. Terus bulik ke Sampit, dijemput ulun dibawa ke sini.
Alhamdulillah dijamu macam-macam. Ada iwak lais, ada iwak baung, ada undang galah. Apalagi tadi? Lais, baung, undang galah, ayam. Pah julun ini. Handak ada bulik, besokan kena ada jadwal lagi. Udah ada aja sisanya tadi. Apa aja siap? Ada aja. Julun ini mun bemalam menghabiskan ini nih. Isuk pulang jadwal di sana besokan ada. Besokan itu di Bepinang, sorenya di Bepinang lagi siangnya. Malamnya Hanyar di Sampit. Masih banyak jadwal sampai Rabiul Akhir ada. Nah untung Pak Ketua tadi minta ujar sidin mun malam Jumat kita tak imbai lawan Habib. Malam pembila kawa. Uli hati malam Kemis. Insyaallah kawa jalun. Aja nang lain dikalahkan. Asal datang ke sini. Jadi rasa uyuh lalu dibawa tertawaan. Alhamdulillah sampai ke sini macam-macam pulang banyak. Ada teh kotak, ada larutan penyegar, ada nang botol tinggi, ada botol rendah, ada nang bekaleng, macam-macam nih. Nang kayak susu juga ada nang bekaleng, ada nang begantung. Ya lah bu, susu itu dua macam aja boy, kaleng, gantung. Apa arti susu bu? Santapan untuk semua umur. Hah? Apa beda bayi laki-laki dengan bayi perempuan? Kalau bayi perempuan menyusu sampai usia 2 tahun selesai. Kalau bayi laki-laki menyusu sampai tuha. Itu bedanya boy. Tahu ya sudah mentertawaan. Allahu Akbar. Kita teruskan sedikit lagi. Kita peringati maulid Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, aku dijadikan nabi dan rasul semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Lalu ada 2 akhlak Rasulullah yang istimewa. Pertama, akhlak kepada Allah. Kita perhatikan. Beliau nabi, beliau rasul, beliau habibullah, kekasih Allah. Beliau maksum, tidak berdosa. Beliau dijamin masuk surga oleh Allah. Tetapi dalam 1 hari 1 malam bertaubat, minta ampun kepada Allah paling sedikit 70 kali. Dosa kededa, Nabi, Rasul, kekasih Allah dijamin masuk surga, bertaubat terus. Ini akhlak kepada Allah. Kita Nabi lain, Rasul lain. Masuk surga kada dijamin. Dosa kita ada sedikit istighfar. Ujar Nabi, inni liyughana ala qalbi wa inni la astaghfirullahal azim fil yaumi sab'ina marrah. Hatiku, kata Rasulullah, selalu diliputi oleh nur, bercahaya, bahwasanya siang malam aku membaca astaghfirullahal azim, minta ampun kepada Allah paling sedikit 70 kali. Mari kita perbanyak istighfar kita, memohon ampun kepada Allah. Nabi 70 paling sedikit. Kita lain Nabi harus lebih dari 70.
Mun kawa sekali habis sembahyang itu 100 kali istighfar. 5 kali 500 yang wajib. Akhlak Rasulullah yang kedua, sesama manusia. Nabi tidak pernah dendam. Disambat orang Muhammad pembohong, Muhammad pengkhianat, Muhammad gila, lain nabi, lain rasul. Tertawa aja Sidin. Muhammad gila. Tertawa Sidin. Coba kita sambat orang gila nih ini. Astagfirullahaladzim. Gak ada tahunya loh aku nih. Pengkhianat, pembohong. Tersenyum Nabi. Nabi berjalan di satu tempat. Ada orang di atas menunggu. Begitu Rasulullah lewat, diludahinya. Cus, diludahinya. Kena belakang Nabi, bahu Sidin. Dilihat Nabi kena, menulih ke atas ada orangnya. Alhamdulillah. Ujar Nabi, alhamdulillah. Diludahi, alhamdulillah. Esoknya berjalan lagi di situ, ada lagi orangnya di atas. Diludahinya lagi. Cus, diludahinya. Alhamdulillah. Hari ketiga, kadeda lagi yang menang meludahi. Menulih Nabi, hai mana langganan ngarjen meludahi ini? Kadeda. Nabi di sekitar itu bertanya, mana orang yang sering meludahi aku duduk di atas? Ujar orang di situ, inya Garing. Garing bujuranlah jadi Nabi, inggih Garing. Berdoa Nabi, minta disembuhkan penyakitnya. Mahancap Nabi bulik ke rumah. Berlari-lari mengambil 3 biji kurma. Membawa berlari-lari ke rumah orang itu. Sampai di pintu diketuk Nabi. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Ya, orangnya penyarikan itu. Siapa? Udah tahu orang Garing, ketok ketok. Kada bakal lalu. Waduh, kada bakal sampatnya. Diketok Nabi terus tok tok tok. Waduh ujarnya, dasar kada bakal. Kalau pin aku bawakan pedang nih. Diketok Nabi terus. Siapa? Lalu Nabi bersuara, aku. Siapa aku? Anu nang rajin ikam ludahi itu nah. Mendengar nang itu berluncat pada ranjang keluar. Langsung berjabatan tangan lawan Nabi. Ujar Nabi, ini aku menghadiahi 3 biji kurma. Menangis baik. Merangkul dengan Nabi. Menyatakan, Muhammad yang selama ini orang yang aku agung-agungkan, aku puji-puji. Sudah 1 minggu aku sakit, tidak pernah datang ke rumah ini. Engkau yang aku ludahi, aku hina, aku caci maki, aku musuhi. Malah engkau mendoakan datang membawa kurma untuk aku yang sakit. Islamkan aku. Masuk Islam. Nah ini Nabi tidak pernah dendam. Yang paling parah Rasulullah dalam perang Uhud. Perang Uhud itu satu-satunya perang yang dialami oleh kaum muslimin kalah dengan kafir-kafir Quraisy. Dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata, siapa yang berhasil membunuh Muhammad, nabinya orang Islam, aku akan berikan hadiah 1000 ekor onta. Wah, pasukan kafir Quraisy semangat. Siapa yang berhasil membunuh Muhammad dapat 1000 ikung onta. Akhirnya Nabi kita berhasil dirangkul, dilemparkan dari Bukit Uhud ke lembah Uhud. Sampai di lembah Uhud ada yang menombak pipi Rasulullah. Prak, tembus. Kena pipi Rasulullah dan mengenai gigi Rasulullah. Maka putuslah gigi Rasulullah 2 biji. Dari mulut Rasulullah menyemburkan darah. Rasul tersungkur di atas padang pasir. Lalu yang menombak tadi teriak, mana Abu Sufyan? Hadiah untukku. Muhammad sudah mati, aku yang membunuhnya. Mana Abu Sufyan? Dikiranya sudah meninggal Nabi. Mendengar kesombongan orang kafir Quraisy seperti itu, Bilal bin Rabah loncat
dari bukit Uhud ke lembah Uhud. Langsung merangkul tubuh Rasulullah. Dan saat itu tarikh menceritakan Jibril turun. Lalu Jibril menyatakan, Muhammad, kenapa engkau disiksa secara kejam seperti ini? Padahal engkau Nabi, engkau Rasul, engkau Habibullah, kekasih Allah. Kalau engkau berdoa, minta kepada Allah, doamu diijabah, doamu didengar, doamu dikabulkan, doamu diperkenankan, doamu diterima oleh Allah. Hai Muhammad, kata Jibril, doakan olehmu. Doakan sekarang juga orang yang menyiksa kamu ini supaya disiksa oleh Allah. Doakan sekarang juga. Di hadapan musuh-musuh Rasulullah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Nabi berdoa, angkat tangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumul la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada orang yang menyiksa aku ini. Sayangi mereka ya Allah. Maafkan mereka ya Allah. Mereka hanya belum tahu bahwa aku adalah Rasulmu. Maafkan mereka. Mendengar doa Rasulullah seperti itu, Abu Sufyan langsung merangkul tubuh Rasulullah. Menjabat tangan Rasulullah, bersalaman dengan tangan Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, memeluk dan minta diislamkan. Pasukan Abu Sufyan melihat pimpinannya masuk Islam, semua mengikuti masuk Islam. Inilah uswatun hasanah, akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi kita. Akhirnya Allah memanggil malaikat Jibril, "Hei Jibril, sampaikan pujianku." Dipuji oleh Allah. Aku akan memuji akhlak kekasihku Muhammad. Sampaikan. Turun Jibril membawa wahyu dari Allah. Innaka la'ala khuluqin ajib. Disampaikan kepada Nabi kita. Innaka la'ala khuluqin ajim. Allah memuji akhlak Nabi kita. Ujar Allah, Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai akhlak budi pekerti yang luar biasa hebatnya. Ini akhlak Nabi, tidak pernah dendam. Inilah uswatun hasanah yang harus kita ikuti. Kita turuti langkah jejak kehidupan Rasulullah. Jangan ada dendam di antara kita. Kita bersatu, kita kompak dalam kebenaran. Jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan pegang teguh tali ajaran agamamu, agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah. Wala tafarraku, jangan bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Jangan buruk sangka kepada yang lain-lainnya. Tapi kompak dalam kebenaran. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingat-ingat kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukuri nikmat Allah. Nah, inilah yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita bersama, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini benar-benar mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya sampaikan bagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Shihab tadi, bahwa memang saya diberi amanah beberapa tokoh kita untuk maju nanti 2020. Saya hanya memberanikan diri sebagai wakil bupati saja. Insya Allah realisasi nanti disampaikan ke sini. Mohon doa. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga sebagai informasi sedikit saya sampaikan, saya Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan di Paringgian ini kalau Nahdlatul Ulama kecamatan belum terbentuk, nanti akan sama-sama kita bentuk dan kita kukuhkan.
Demikian, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.